Ustadz, bagaimana sih cara meyakinkan diri untuk segera menikah? Ya, makasih banyak dan juga makasih ke Ahmad Said ya. Iya. Yang pertama perlu kita camkan sebagai seorang hamba, apalagi orang yang senantiasa mengkampanyekan bahwa nikah itu ibadah, nikah itu ibadah, nikah itu ibadah. Kembali kan ke masalah apa sih makna ibadah? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Imam Mujahid mengatakan bahwa makna ibadah dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Artinya nggak bisa sesimpel itu. Di antara faktor yang harus kita atau sisi yang harus kita perhatikan adalah hukum nikah bagi diri saya itu sudah sampai taraf mana. Kalau misalnya hukum nikah sudah sampai taraf fardu ain, yaitu ulama fikih mengatakan jika kita tidak menikah kita akan terjatuh ke dalam maksiat dan ada kemampuan, maka kita harus menikah. Jadi kita harus menikah. Bukan ditanya lagi aduh gue kayaknya maju mundur nih, kayaknya gue 2 tahun lagi, 3 tahun, enggak. Oke. Kita ini hamba Allah. Namanya hamba, kalau sudah diperintah, sami'na wa ata'na. Gitu loh. Sami'na wa ata'na. Ya kolonel aja kalau yang perintah bintang 1 atau bintang 2, siap dan. Ya. Bagaimana dengan hamba, dengan Rabbul Alamin? Allah sudah perintah Anda, ini masuk fardu ain, dan Anda mampu, maka Anda harus nikah. Atau Anda harus mulai mengarah ke sana. Kecuali kalau kita nggak mampu. Makanya kata Nabi SAW, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau kalian sudah mampu ba'a, dan masalah ba'ah cukup panjang, tapi secara global penjelasan para ulama berkisar tentang berhubungan dan ekonomi, maka menikah gitu. Maka menikahlah. Jadi ini poin yang harus kita camkan. Sudah mampu dan jatuh kepada fardu ain. Adapun kalau belum jatuh kepada fardu ain, maka kita masih bisa memending. Dan itulah sebabnya kenapa sebagian para ulama tidak menikah. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu nggak menikah. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pun juga nggak menikah. Kenapa? Karena nikah belum sampai fardu ain bagi mereka, dan mereka melihat ada maslahat yang lebih besar sehingga diprioritaskan masalah yang lebih besar itu, yang lebih maslahat, dan qadarullah ajal menjemput. Itu poinnya. Jadi kita harus lihat dulu nih gitu loh. Yang kedua, siapkan ilmu. Jadi keyakinan itu sangat bergantung dengan persiapan, dan persiapan terbesar adalah ilmu gitu loh. Oke. Ya simpel aja deh. Ya. Zak, kalau misalnya sholat Jumat terus antum di saf pertama, Iya, Ustaz. terus khotibnya nggak datang, terus karena penampilan antum yang paling meyakinkan, baju antum yang paling Pakistan misalnya, atau paling Saudi, antum disuruh maju ke mimbar, kira-kira gimana hati itu? Hati itu berbunga-bunga, Ustaz. Akan tetapi di saat yang bersamaan ketakutan, Ustaz. Iya. Pasti. Kenapa ketakutan, Zak? Ya karena nggak siap. Karena nggak ada persiapan, karena nggak ada ilmunya. Iya. Jadi semua yang nggak punya ilmu pasti akan deg-degan. Ya. Dan sebaliknya, orang yang punya ilmu yang matang dalam masalah pernikahan, maka dia akan lebih yakin. Tentu saja nggak bisa 100% karena ini sebuah keputusan besar. Tapi kalau ilmu disandingkan dengan ketawakalan kepada Allah, maka semua insya Allah nggak akan ada masalah. Masya Allah. Oke. Barakallahu fiik, Ustaz. Oke, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau dalam kondisi misalnya dia wajib menikah, dia udah masuk ke fardu ain menikah, dan dari sisi kondisi dia belum mampu nih, Ustaz. Mampu dalam sisi faktor ekonomi gimana, Ustaz? Oke, makasih, Zak. Kembali ke hadits Nabi SAW. Closing statement sabda Nabi SAW yang tadi kita bahas kan, fa'alaihi bisiyam fa'innahu lahu wija. Dia harus berpuasa karena puasa itu perisai. Ada penjelasan menarik dari Al-Imam San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kata beliau,
bahwa puasa itu yang dimaksud bukan hanya nahan diri dan minum, namun menahan makan dan minum, atau makan diri dan minum, bukan makan dan minum ya, makan minum dalam bingkai ibadah. Jadi yang menekan syahwat tersebut atau yang menekan keinginan tersebut sebenarnya faktor ibadahnya, bukan nggak makan, nggak minumnya. Jadi poinnya adalah perbanyak ibadah, khususnya puasa, karena itu saran Nabi SAW.